Adik-adik kenal kakak tutornya kan? Kakak Safiranya udah dikenal nggak? Udah kenal nggak? Nah, Kak Safiranya udah on cam. Saya pengen menyapa Kak Safira dulu. Halo Kak Safira. Halo Kak. Oke. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Rizky? Aman-aman. Baik juga. Alhamdulillah. Karena jam sudah menunjukkan jam, di sini sudah jam 2 sih. Di WIB jam 1. Karena sudah menunjukkan jam 1:10, jadi kita akan mulai saja kelasnya. Untuk saat ini saya akan jadi moderator. Saya akan langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya, semangat. Alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga teman-teman bisa, adik-adikku sekalian bisa berkumpul di Zoom ini dan bisa mengikuti kelas dari Kuliah Tak Gentar. Kedua kalinya tidak lupa salat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita sehat dan juga ilmu. Dan pada siang hari ini kita akan belajar itu kelas biologi yang akan dipimpin oleh kakak kita, Kak Safira, yang akan memimpin kelas biologi hari ini. Dan oleh karena itu, saya langsung akan mempersilahkan Kak Safira untuk menjadi pimpinan daripada kelas pada siang hari ini. Saya langsung serahkan kepada Kak Safira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizky. Jadi sebelumnya aku mau bilang kalau kita belajarnya jangan terlalu sharing aja sifatnya, karena aku tahu pasti masih ada yang seumuran sama aku. Nanti perkenalannya di akhir nanti atau sebelum pembelajaran. Jadi sebelumnya aku mau mulai berdoa dulu sebelum belajar. Bisa ada yang memimpin satu orang? Ayo. Ayo, ada yang berani nggak? Saya Kak. Santai aja nggak apa-apa. Siapa? Saya Nur Bintang. Ya, silakan Nur Bintang. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nur dari SMK Negeri Doriakto, Wujudin. Asalnya dari mana, Kak? Dari Kota Depok. Oh, Depok dekat ya. Oke, mulai aja. Mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir diberi kemudahan, keselamatan, dan juga mendapatkan ilmu untuk bekal kita di SDM nanti. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya ke Kak Safira, saya balikin. Oke, aku mau memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Baik, Kak. Ini baik, Kak. Lagi ujian ya, kalau nggak salah ya? Iya. Ujian apa tuh? Ujian apa? Ujian madrasah. Ujian madrasah sama praktek, Kak, bareng. Oh, bareng ya? Ya. Nggak dibedain berapa hari atau minggu gitu? Enggak, langsung sesudah ujian madrasah langsung ke praktek gitu. Wow. Jadi tidak fokus sama UTBK. Oke, semangat. Ini kenapa? Sebentar. Ini laptopnya kenapa ya? Oke, aku mulai
memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Safira Rihadatul Aisy. Biasanya dipanggil Vira, atau teman-teman aku biasanya manggil Aisy karena terlalu banyak nama Safira ya. Asalnya dari Banyuwangi. SMP-nya dari Banyuwangi, SMA-nya Banyuwangi. Cuma tinggalnya di Tangerang. Ada yang dari Tangerang nggak di sini? Aku Tangsel tapi. Oh, Tangsel mana tuh? Pamulang, Kak. Oh, Pamulang, deket kok. Aku Cisauk. Oh, deket dong. Iya, dekat banget. Sekarang semester 2, kelahiran 2002, ada yang 2002 juga nggak? Saya juga. Saya Kak. Ini kelas 12 semua atau gimana ini? Kelas 12 Kak. 12 semua. Ada yang gitu? Ada yang gap ya? Gap year. Siapa? Aku. Saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, langsung dimulai aja atau gimana? Nah aja ya. Langsung aja, Kak. Oke. Sudah muncul belum share-nya? Sudah, Kak. Oke. Sudah Kak. Sebelumnya kalau ada yang tahun 2002 nggak apa-apa, nggak usah aku manggil aku Kak, bisa manggil aku Vira aja langsung. Ya saya 2002 Kak. Iya. Oke. Sebelumnya aku minta maaf juga. Jadi kan hari ini 3 pembahasan ya, metabolisme sel, biotek, sama struktur dan fungsi alat tubuh manusia. Jadi semalam itu aku ngiranya itu cuma metabolisme biotek aja. Ternyata pas waktu tadi pagi lihat ternyata ada yang struktur dan fungsi alat tubuh manusia. Jadi yang ini, pembahasan yang ini nanti aku share-nya pakai catatan aja, nggak apa-apa? Oke, dimulai ya. Nah, jadi kita akan bahas 3. Yang pertama, metabolisme sel. Metabolisme sel ada 3 subbab. Dari pengertian, enzim, katabolisme, sama anabolisme. Sekarang pengertian metabolisme sel. Apa sih metabolisme sel itu? Yaitu seluruh reaksi biologi dan kimia yang terjadi di dalam tubuh sel atau makhluk hidup. Metabolisme sel dibagi jadi 2, ada katabolisme sama anabolisme. Katabolisme itu proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme menghasilkan energi yang berbentuk ATP dan menghasilkan panas. Ini harus dihafalin ya, soalnya pasti keluar berbentuk ATP dan menghasilkan panas. Contohnya apa? Ada respirasi aerob sama anaerob. Sebelumnya aku mau tanya, macam-macamnya respirasi aerob ada yang ingat? Glikolisis. Ya, terus? Dekarbosilasi oksidatif, Piruvat. Ya, transport elektron. Ya, benar. Kalau yang anaerob? Fermentasi. Betul. Oke, sekarang kita yang kedua anabolisme. Ini belum diedit. Anabolisme itu proses penyusunan atau pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Kalau yang katabolisme tadi dari kompleks menjadi sederhana. Kalau anabolisme kebalikannya, dari sederhana jadi kompleks. Anabolisme ini memerlukan energi yang berbentuk ATP dan menangkap panas. Reaksinya endergonik dan endoterm. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sebelum masuk ke katabolisme sama anabolisme, kita membahas enzim terlebih dahulu. Pengertian enzim itu senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator atau mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup.
enzim ini terbentuk di ribosom. Sifat-sifatnya bersifat spesifik, bekerja bolak-balik, termolabil, berupa protein, dan dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Faktor-faktornya ada suhu. Suhunya itu bekerja pada 20 sampai 40 derajat Celcius. Suhu optimalnya itu, bentar, ketutup. 37 derajat Celcius. pH, enzim itu dipengaruhi oleh pH. pH-nya ada netral. Netral ini di enzim petialin, terus asam ada di enzim pepsin, dan basa ada di tripsin. Konsentrasi yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Jadi semakin banyak substratnya, maka enzimnya akan bertambah. Terus kebalikannya, substratnya sedikit, maka enzimnya tetap. Yang terakhir ada inhibitor, yaitu ada kompetitif sama non-kompetitif. Jadi ini di sini aku juga bakal kasih jembatan keledai. Kalau di les-lesan biasanya rumus Dicking ya? Ya kan? Jawab aja nggak apa-apa. Terus ini rumus Dicking-nya, sumpah koenzim menghambat konsentrat. Su-nya itu suhu, terus ada pH, ini yang aku merah-merahin, suhu, pH, koenzim, konsentrasi enzim, menghambat konsentrat, ini konsentrasi substrat. Nanti inhibitornya hafalnya sendiri ya, cuma satu doang kan ini. Terus next, ini kecepatan atau gimana? Kalau kecepatan bilang aja ya. Atau Enggak, Kak, udah pas, nggak apa-apa. Aman. kalau misalnya putus-putus di interupsi aja nggak apa-apa. Oke, Kak. Ya, terus ada struktur enzim. Ini gambar enzim ya. Nah, enzim itu strukturnya ada dua. Apoenzim sama gugus prostetik. Nah, yang ini apoenzim, yang warna kelabu ya, ini ya. Apoenzim, sama yang ini ungu-ungu ini gugus protestik. Yang ini kofaktornya, yang ini koenzimnya. Contoh kofaktornya ada Na, K, Cu, Zn, Fe, sama Pb. Contoh koenzimnya ada vitamin B, NAD, sama FAD. Nah, ini ada khusus, itu zimogen, itu enzim yang belum aktif. Contohnya ada pepsinogen. Sekarang cara kerja enzim. Cara kerja enzim ada dua kan ya? Teori lock and key sama teori induct feed. Yang teori lock and key ini berdasarkan sama ininya, bolongannya. Jadi kayak kunci sama gembok. Jadi harus sesuai. Kalau nggak sesuai nggak bisa masuk. Terus ada teori induct feed. Yang ini dia nggak sesuai nggak apa-apa, jadi kayak rebutan gitu. Nanti yang ininya, bawahnya ini, enzimnya ini, dia itu akan menyesuaikan sama ini. Sampai sini paham nggak? Paham nggak, paham? Paham nggak? Kalau nggak paham, bilang aja. Terus next ada katabolisme. Katabolisme tadi ada dua ya, respirasi aerob sama anaerob. Respirasi aerob itu peristiwa pembakaran zat makanan yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ini yang di garis bawahi yang harus dihafalin ini, peristiwa pembakaran zat makanan menghasilkan energi dalam bentuk ATP itu. Macam-macamnya ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transfer elektron. Nah, glikolisis. Glikolisis itu tempatnya ada di sitoplasma. Tepatnya ada di sitosol. Bahannya itu glukosa. Ini, glukosa itu kan C6H12O6 ya. Ini C-nya itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 kan. Hasilnya itu nanti
2 asam pirufat, 2 NADH, sama 2 ATP. Nah, ini jembatan Claire-nya 2 aspina. Ini perlu dijelasin nggak? Kalau dijelasin, aku butuh anonet. Gimana, guys? Bolehkah jelasin dikit, Kak? Oke. Aduh. Bentar ya. Anonetnya mana? Stop. Berarti aku nggak bisa deh. Ya. Oke. Tadi kan dari glukosa ya? Ya Allah. Tempatnya nggak enak. Tadi pertama dari glukosa. Nah, glukosa itu tadi kan ada 6C. Kita digambar aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan ini bulatannya. Terus dia terjadi fosforilasi dari glukosa ini. Jadi fosforilasi. Jadi fosforilasi, apa sih itu fosforilasi? Penambahan satu atom fosfat ya? Benar atau enggak? Nice. Ayo dong dijawab. Kayaknya iya, Kak. Nggak Iya, tahu deh. benar. Penambahan satu atom fosfat. Jadi hasilnya jadi glukosa. Nggak enak ya pennya. Glukosa 6 fosfat. Kan dia kan menambah satu atom fosfat ya. Jadi kita gambar sini ya. Kalau aku dulu ngafalinnya pakai gambar gini. Ini sama kayak kimia, jadi ini kan biokimia. Jadi harus bisa kimia juga. Gitu. Ini fosfat ya, yang warna biru. Nah, fosforilasi ini dibantu oleh enzim heksosinase. Nah, ini kenapa sih pennya? Oke. Dibantu oleh enzim heksosinase. Terus habis dari glukosa 6 fosfat ini terjadi isomerisasi. Ada yang tahu nggak isomerisasi itu apa? Ayo dijawab. Gak ada yang tahu ini? Itu materi kimia kelas berapa? Kelas 10 kayaknya ya? Jujur lupa. Aduh. Ayo semangat dong. Udah hamil berapa Perubahan ini? Ya, perubahan apa? perubahan struktur senyawa yang hidrokarbon kan berarti, Kak. Gimana?
Perubahan struktur senyawa. Ya, lebih tepatnya, ya apa sih senyawanya itu? Aduh, ini kenapa sih laptopnya? Bentar, agak ngehang. Lebih tepatnya itu mempunyai unsur senyawa yang sama, tapi bentuknya tempatnya yang berbeda, isomer itu. Jadi namanya dia nanti jadinya beda. Ini share screen-nya jadi kayak gini. Sebentar, aku izin live dulu, ganti laptop ya, soalnya ini agak ngehang. Tunggu sebentar ya, lagi ganti laptop kakak Safiranya. Oke. Tunggu sebentar ya. Kakaknya lagi ganti laptop. Sudah berpisah. Adik-adik tadi ngerti nggak yang dijelasin sama kakaknya? Paham, Kak, paham. Ya ngerti ya, dipaksa ngerti lah. Saya juga agak bingung tadi. Yang penting harus tetap semangat. Sebentar, kita masih tunggu kakak Safiranya balik lagi. Mohon doanya Bapak Ibu, Kakak Mbak, Mas Neng Akang, Aa, Teteh, Cici, Cici, Cucu, Saudara-saudari, Eoni, Hyung, Kiki, Lausi, Guru, Selebit, Selebtok, Selebgram, Mama, Papa, dan siapapun yang melihat ini. Amin. Semangat. Oke, Kak Safiranya sudah datang kembali. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah ada. Maaf ya, ini silakan ke Kak Safira. maaf, laptopnya soalnya agak udah harus diservis. Oke, sebelumnya aku nggak bisa kalau pakai laptop ini harus Anonet, harus laptop yang satunya tadi. Jadi
Ini aku jelasin pakai yang tadi aja ya, nggak apa-apa. Nah, tadi ini sampai mana? Glukosa 6-fosfat ya ini ya, di sini. Nah, dari glukosa 6-fosfat ini terjadi isomerisasi jadi fruktosa 6-fosfat. Jadi dia pindah P-nya. Tadi kan P-nya kan ada di belakang. Nah, terus habis itu terjadi fosforilasi lagi kayak di atas tadi, penambahan atom P satu lagi. Jadi P-nya ada dua, yang satu di depan sama yang satu di belakang. Jadinya fruktosa 1,6 bifosfat. Karena kan fosfatnya kan ada dua, jadi bifosfat kan. Nah, atom P ini dapat dari mana? Dari sini. Dari ATP ini. ATP ini diambil satu atom P jadi ADP. Jadi ini P-nya jadi 2. Terus habis dari sini terjadi adalah ya kenapa? Tadi siapa yang on mic mau ngomong kah? Nggak ada. Ya udah lanjutin aja ya langsung. Nah, terjadi adolase. Jadi fosfoglyceraldehid. Ini sama kayak tadi, penambahan atom P lagi dari sini. Terus sama pelepasan atom H. Jadi nanti dia diambil sama NAD. NAD ngambil atom H dari sini, jadi NADH. Jadinya hasilnya 1,3 bifosfogliserat. Terus habis itu di sini diambil lagi. Enggak, Deng. Kalau di sini atom P-nya dibalikin lagi. Dibalikin lagi, jadi ADP-nya menjadi ATP. Hasilnya 3 fosfogliserat. Terus habis itu menjadi 2 fosfogliserat. Dan ini dari sini dibuang H2O-nya. H2O-nya dibuang menjadi fosfoenol pirufat kan. Terus habis itu di sini atom P-nya dibalikin lagi. Jadi ADP jadi ATP, terus menjadi asam pirufat. Jadi hasilnya 2 asam pirufat, terus 2 NADH sama 2 ATP. Ini aspina, aspinya ini asam pirufat, terus N-nya ini NADH, A-nya ini ATP. Kan sama-sama 2 jadi 2 aspina. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Halo? Ini Paham, mesti Kak? dihafal, Kak. Iya, harus ini dihafal soalnya biasanya keluar ini di UTBK dari beberapa soal-soal yang aku lihat. Nanti ada kok nyanyiannya, nanti aku putar ya buat ngafalin. Kak, mau nanya, Kak. Ya. Ini yang dihafal tuh strukturnya apa hasilnya aja? Oh, hasilnya sih biasanya kalau ditanyain, yang biasanya ditanya itu tempat, bahannya, sama hasilnya. Berarti strukturnya nggak usah ya, Kak? Nggak usah. Struktur itu buat memahami aja, ini kenapa kok bisa glukosa 6-fosfat jadi fruktosa gitu-gitu. Buat memahami. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi ya? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke. Bentar. Oke, lanjut dekarboksilasi oksidatif. Tempatnya ada di matriks mitokondria, bahannya 2 asam pirufat yang dari tadi ini, dari glikolisis ini, 2 asam pirufatnya dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya nanti jadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, sama 2 CO2. Kalau yang ini lebih gampang kok. Ini kan asam pirufat tadi ya. Terus ini kan CO2. Bisa dianonim nggak ya?
Bentar. Nggak bisa. Nggak bisa di net. Oke, ini aja ya, lihat kursornya. Ini kan CO2. CO2-nya itu dilepas. CO2-nya dilepas, terus koenzimnya masuk CO-nya. Nah, ini kan tadi kan dibuang, dilepas. Nih, diganti jadi koenzim A sama S. S ini sulfur kalau nggak salah ya. Terus habis itu dia ketambahan atom H. Ini nanti kalian nggak perlu tahu ini dapat atom H-nya dari mana, karena itu nanti pelajaran di perguruan tinggi. Dia dari NAD ditambahin 2 atom H. Jadi asetil CoA. Nah, ini ya jembatan keledainya 2 asna CO2, asetil CoA, AS, asetil CoA, Na-nya itu NADH sama CO2. Karena 2 semua, jadi 2-nya di depan. Ada yang masih belum paham? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Terus selanjutnya ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini tempatnya di matriks mitokondria, bahannya 2 asetil CoA, ini dari sini. Dilanjutin lagi ke siklus Krebs. Hasilnya nanti 3 NADH, 2 CO, ATP, FADH, itu 1 kali putaran. Nah, siklus Krebs ini terjadi 2 kali putaran. Maaf ya, ini agak berisik. Bisa. Nah, ini mekanismenya dari asetil CoA tadi. CoA-nya ini dilepas menjadi sitrat. Nah, dari sitrat ini H2O-nya dilepas. Habis dilepas dia dimasukin lagi. Jadi isositrat. Nah, dari isositrat CO2-nya dilepas. Nah, ketambahan atom H. Jadi NAD plus H. Jadi NADH. Menjadi asam alfa ketogluterat. Nah, dari sini CO2-nya itu dilepas. Sama kayak tadi, ketambahan atom H. Dua atom H, deng. Nah, COA sama SH ini masuk lagi ke dalam jadi suksinil CoA. Nah, dari sini COA-nya itu dilepas lagi menjadi nanti suksinat. Nah, dari suksinat nanti atom H-nya itu dilepas jadi FAD ditangkap hanya sama dia menjadi FADH2 menjadi fumarat. Nah, dari fumarat, dia menangkap H2O menjadi malat. Terus dari malat, dia melepas atom H menjadi NADH. Terus hasilnya oksalaosetat. Terus nanti dia balik lagi ke atas. Jadi muter sampai 2 kali. Hasilnya apa ini tadi? 3 NADH, 2 CO, ATP, FADH2. Itu 1 kali putaran. Jadi ini jembatan keledainya 3Na, 2CO, 1F, sama 1A. Nah, hafalinnya ini kan 3 turun ke 2, 3, 2, 1, 1. Nah, ini ya tinggal hafalin Nakova. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak paham, bilang aja ya, nggak apa-apa kok. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Lanjut yang terakhir ada transfer elektron. Tempatnya ada di krista mitokondria, bahannya 10 NADH sama 2 FADH sama 6 O2. Hasilnya nanti jadi 3 ATP. 3 ATP ini dari 10 NADH. Jadi 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Sama 2 FADH setara dengan 2 ATP. Jadi 10 kali 3 ATP jadinya 30. Yang ini 2 kali 2, 4. Jadi 30 tambah 4, 34 ATP. Sama 12 H2O.
Yang ini kalau transfer elektron dari berapa yang aku lihat soalnya apa ya, nggak pernah keluar yang ini. Jadi pasti yang ditanyain pasti hasil, tempat, sama bahan. Tuh. Ada yang ditanyakan? Saya Kak, mau Kak. Ya, ada yang tanya? Kalau di buku Campbell, NADH itu setara sama 2,5. Itu kalau misalkan ini kan ada 2 pendapat, itu pakai yang mana? Oh, pilihnya Terus dia 3, yang 3 ATP. Karena dari beberapa sumber, ya aku pernah baca sih 2,5 kan. Nah, terus dulu aku juga pernah tanya ke guru bimbelku, jadi yang dipakai itu 3 ATP. Dibulatkan gitu loh. Oke. Nah, ada lagi? Nggak ada, lanjut ya, nggak apa-apa. Nanti aku juga sekalian kirim PDF hasil catatan dari temanku. Jadi dulu itu sebenarnya aku itu linjur kan, tapi aku di bimbel itu 2 kelas, masuk IPA sama IPS. Jadi kalau yang IPA itu aku jarang nyatet, jadi temanku yang nyatet, nanti temanku ngasih ke aku, gitu. Nanti aku share ke grup. Next ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu ada fermentasi. Fermentasinya itu ada asam laktat sama alkohol atau biasanya etanol. Respirasi anaerob itu reaksi pemecahan karbohidrat tanpa menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, yang tadi itu kan pembentukan ya. Yang ini aerob, pembakaran ya. Kalau yang ini dia untuk pemecahan tanpa menggunakan oksigen. Yang ini tadi pakai oksigen. Lanjut ada fermentasi asam laktat. Tempatnya ada di sitoplasma. Bahannya glukosa, hasilnya 2 asam laktat sama 2 ATP. Nah, dari glukosa ke 2 pirufat, terus ke 2 laktase. Nah, yang ini kan tadi kan glukosa ke 2 pirufat itu sama kayak tadi, melepaskan atom H, nanti terus diambil sama sama NAD. Jadi dia NADH. Nah, terus dia mengeluarkan energi ATP. ADP menjadi ATP. Berarti ditambah deh penambahan atom P. Jembatan kodenya itu 2 Alaska. 2, sama-sama 2. Alaska itu asam laktat, asam laktat sama ATP. Ininya ATP. Ada yang ditanyakan yang ini? Metabolisme sel agak susah ya, jadi harus banyak-banyak baca sih. Banyak-banyak baca, terus banyak-banyak tahu diagram kan biasanya kan diagramnya kan ini kan beda-beda ya. Setiap buku biasanya. Nah, itu harus tahu macam-macam diagramnya, perbedaan diagramnya gitu. Ada yang ditanyakan nggak yang asam laktat ini? Oh ya, asam laktat ini terjadi pada manusia. Contohnya pas waktu atlet berlari. Ada yang ditanyakan? Lanjut, Kak. Lanjut ada fermentasi alkohol. Bahannya itu glukosa, dibantu sama mikroba Saccharomyces cerevisiae. Tempatnya di sitoplasma. Dari glukosa tadi mengeluarkan atom H sama kayak tadi. Terus dia mengeluarkan atom P juga, nanti diambil sama ADP jadi ATP. Hasilnya nanti 2 pirufat. 2 pirufat ini mengeluarkan 2 CO2. Dia mengeluarkan 2 CO2 menjadi 2 asetaldehida. Dari 2 asetaldehida dia mengeluarkan lagi atom H menjadi NAD,
Hasilnya etanol. Hasilnya jadi 2 etanol, 2 ATP, sama 2 CO2. Rumusnya 2 EaCO. Ini etanol, A-nya ATP, CO-nya itu CO2. Ini dilanjut ya, atau ada yang ditanyain? Lanjut aja. Oke. Nah, selanjutnya ada anabolisme. Tadi anabolisme ada fotosintesis. Aku langsung aja ya, fotosintesis ke reaksi terang. Tempatnya ada di membran tilakoid atau grana, bahannya itu ada cahaya. Cahayanya itu ada merah sama ungu. Ini harus dihafal. 4 bahan. Hasilnya nanti jadi NADH, ATP, sama oksigen. Nah, yang ini kan ada 2 ya, pakai siklik sama non-siklik. Nah, yang ini aku cantumin yang non-siklik. Kalau yang siklik, dia cuma membutuhkan fotosistem 2. Fotosistem 2 itu P700, fotosistem 1 berarti. Dia pakai fotosistem 1 yaitu P700. Jadi dari ini cahaya masuk ke atas menjadi ini peponin, pasonik, gini-gini pokoknya. Terus nanti akhirnya ada di siklus Kelvin. Ini nggak usah dihafalin, nggak bakalan keluar sih. Paling yang keluar itu siklus Kelvinnya. Langsung ya. Ke reaksi gelap, tempatnya itu ada di stroma, bahannya ada NADPH, ATP, sama 6 CO2. Hasilnya ada ADP, ATP, sama glukosa. Reaksi gelap ini ada 4 mekanisme. Yang satu itu ada fiksasi karbon, 6 RuBP plus 6 CO2 menjadi 12 PGA. Terus ada reduksi dari 12 PGA ini menjadi 12 PGA lagi, tapi itu nanti dia akan mengeluarkan atom H sama atom P. Jadi 12 ADP sama 12 NADP. Terus ada sintesis. Sintesis ini dari 12 PGAL. Dari sini, ini berarti PGAL. Typo. 12 PGAL menjadi fruktosa atau glukosa. Terus yang terakhir ada regenerasi, itu ada 10 PGAL menjadi 6 RuBP. Menghasilkannya 6 ADP. Nah, yang ini siklus Kelvin yang tadi, dari sini akan masuk ke siklus Kelvin. Ini siklus Kelvinnya dia hampir sama sih sama siklus Krebs tadi. Jadi dari 6 molekul CO2 menjadi 3 asam fosfoglikserat, terus 12 ATP masuk, P-nya diambil jadi 12 ADP. Jadi 12 molekul 1,3 bifosfoglikserat. Ini berarti ada 2 fosfonya. Terus habis itu dari NADPH hanya diambil berarti menjadi NADP, bukan hanya hilang. Hasilnya jadi fosfoglyceraldehid 12 molekul. Terus habis itu dari sini 2 molekul fosfoglyceraldehid menjadi 1 molekul glukosa. Sisanya dia ke atas menjadi fosfoglyceraldehid 10 molekul. Terus habis itu menjadi ribulosa. Terus habis itu ini P-nya diambil lagi, dia jadi 6 ADP. Hasilnya jadi 6 molekul ribulosa 1,5 difosfat. Terus jadi reaksi lengkapnya ini dia menghasilkan ini 6 CO2 itu diikat oleh RuBP untuk memulai reaksi gelap. Terus ada 6 H2O di fotosintesis sama pada fosforilasi non-siklik yang tadi reaksi terang. Terus ada energi cahaya. Oh, ini anunya deh, bahannya. Ditangkap oleh klorofil pada reaksi terang. Ini hasilnya jadi C6H12O6 plus 6O2. Terbentuk pada tahap sintesis sama fosforilasi tadi. Nah, ini ada penyumbatan keledainya. Teman gaul. Teman itu terang, gaul itu grana.
Nah, ini tempatnya ya. Reaksi terang ada di grana. Terus kalau yang gelap, gesit, strong. Gesitnya itu reaksi gelap, strongnya itu ada di stroma. Terus yang ini sirine meraung itu cahaya sirine meraung merah. Merah, ungunya itu ungu. Yang ini tadi. Reaksi mana sih tadi itu? Nih, cahaya merah dan ungu. Reaksi terang. Oh ya, tadi aku mau nge-share ini ya. Hafal. Cara ngafalin yang tadi. Sebentar aku stop share dulu. Mana ya? Bukan ini. Penting. Oke, sekalian istirahat dulu sebentar ya. Jadi kalian didengerin. Masuk nggak suaranya? Di mana glikolisis terjadi di sitoplasma. 2 asam piruvat itu hasilnya. 2 ATP NADH itu juga hasilnya. Ya udah. Lalu dekarboksilasi oksidatif di mitokondria asetil CoA CO2. Itulah hasil siklus Krebs yang selanjutnya. Itu di matriks NADH pada CO2. Hasilnya yaitu lanjut transport elektron di kristal terjadinya. Hasilnya 3,4 ATP dengan H2O. Di mana glikolisis terjadi di sitoplasma. 2 asam piruvat itu hasilnya. 2 ATP NADH itu juga hasilnya. Ya udah. Jeffrey, jangan tidur terus di kelas ya. Dengerin guru sedang menjelaskan. Respirasi itu ada 2, aerob dan juga anaerob. Respirasi anaerob hasilnya asam laktat kalau pada hewan, sedangkan kalau pada tumbuhan hasilnya adalah etanol atau alkohol dan CO2. Awas, kamu jangan tidur terus ya. Yuk. Di mana glikolisis terjadi di sitoplasma. 2 asam piruvat itu hasilnya. 2 ATP NADH itu juga hasilnya. Ya udah. Udah ya. Masih mau lagi? Lagi nggak? Mantap kali. Aku tadi nemu juga sih yang hafalan itunya, apa atom-atomnya, cuma tadi nggak ke-save. Ya langsung naik aja ya. Next, langsung ini. Selanjutnya ada tanaman C3, C4, sama chem.
Ini nanti yang keluar perbedaan pasti. Dia itu digolongkan berdasarkan reaksi gelap. Nah, tanaman C3 sama C4 ini dia melakukan fotosintesis pada siang hari. Nah, sama deng, fotosintesisnya terus berlanjut, tapi di siang hari itu terjadi reaksi terang, terus di malam harinya terjadi reaksi gelap. Perbedaannya di C3 habitatnya itu CO2-nya tinggi, kalau C4-nya gersang, PM-nya itu sangat gersang. Terus ada fiksasi CO2. C3-nya ada RUBP sama RP. Hasil fiksasinya PGA. Tumbuhan C3-nya itu ada PGA. C4 sama CAM-nya itu sama dia. Asam oksalat. Terus waktunya fiksasi di silkus helvinnya itu C3-nya siang, yang tadi aku bilang fiksasi karbonnya itu dia C3 sama C4 tuh sama siang hari. Kalau CAM dia itu malam sama siang. Tempatnya kalau C3 itu di mesofil, C4-nya di sama juga mesofil. Oh, ini sama semua mesofil. Terus ATP C3 18 ini. 18 ATP, C4-nya 24 ATP, CAM-nya 18 ATP. Terus habis itu kebutuhan CO2-nya. C3 dia butuh 6 CO2, C4 dia butuh 2 CO2. Kalau CAM dia butuh 4 CO2. Hasil molekul glukosanya C3 cuma menghasilkan 1 molekul aja, C4 1 molekul aja, CAM-nya itu setengah. Contohnya C3 itu ada padi, gandum, mangga. Kalau C4 jagung, tebu, sama sorghum. Yang CAM-nya kaktus, anggrek, sama nanas. Untuk CAM 3/2 atau 1,5, Kak? Yang mana tuh? Tanaman CAM. Iya deng 3/2 ini. Iya benar. Makasih udah diingatkan. 3/2. Oke, Kak. Ya. Terus next ada kemosintesis. Kemosintesis itu penyusunan zat organik dengan senyawa kimia. Contohnya oksidasi NH3 sama daur N2. Dia ini jarang sih keluar. Tapi dihafalin ini aja. Siklusnya. N2 di udara, terus habis itu turun ke bawah, diserap oleh tanah, terus jadi NH3 sama NH4. Terus dilepas O2-nya oleh ini bakteri Nitrosomonas sama Nitrococcus. Menjadi HNO2, asam nitrit. Terus lagi dia di sama bakteri nitrobakter, namanya nitratasi, menjadi HNO3 atau asam nitrat. Terus naik lagi ke atas menjadi siklus, nanti dia denitrifikasi. Nah, fiksasinya ini dilakukan oleh bakteri ini, hafalinnya CAR sama nona. Bakteri CAR-nya ini ada apa? Clostridium, Azobacter sama Rhizobia. Kalau alga biru ada nona. Nah, apa ini? Nostrix sama Anubacteria. Nanti aku share, soalnya ini nggak HD. Lanjut ada biotek. Biotek itu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi itu dibagi dua, bioteknologi konvensional sama modern. Bioteknologi konvensional, ciri-cirinya itu perkembangannya dimulai sebelum DNA ditemukan. Terus dia tidak harus steril, tekniknya itu pakai pemanfaatan mikroorganisme sama fermentasi. Terus umumnya dia itu menghasilkan produk di bidang makanan. Produk-produknya ini ada tempe, dibantu oleh enzim
protease, bahan makanannya itu kedelai, mikroorganismenya itu Rhizopus oligosmerus. Terus ada kecap, dia sama enzimnya protease, bahan makanan kedelai, mikroorganismenya Aspergillus swentii. Terus ada tauco, enzimnya protease juga, terus bahan makanannya juga kedelai, mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Terus ada keju, enzimnya lipase, bahannya susu, dibantu sama Lactobacillus vulgaris. Mentega juga sama ininya, enzim sama bahan makanannya. Mikroorganismenya Streptococcus lactis. Yogurt enzimnya laktase, bahan makanannya susu, dibantu sama Streptococcus thermophilus. Terus next ada oncom, enzimnya protease, bahan makanannya itu bungkil. Mikroorganismenya ini Monnilia scytophila. Terus ada tape, enzimnya glukose, bahan makanannya itu ketela atau beras biasanya, dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Terus ada bir, enzimnya ini nggak ada dia, terus dari sari buah, dibantu sama Saccharomyces ellipsoida. Terakhir ada asinan, enzimnya laktase, bahan makanannya kubis, dibantu oleh Lactobacillum. Next ada, kalau ini biasanya keluar itu ya ini, tempe, kecap, tauco, gitu-gitu. Asinan jarang keluar sih. Terus next ada bioteknologi modern. Dari cirinya perkembangan dimulai sesudah DNA ditemukan. Terus steril dia, tekniknya menggunakan rekayasa genetika atau transgenik. Macam-macamnya, ada 1, kultur jaringan. Itu apa? Proses perbanyakan tumbuhan secara vegetatif pada medium buatan dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Sifat totipotensi ini dia itu berkembang biak dengan banyak, tapi bisa menghasilkan hasil yang sama dengan induknya. Terus ada cloning, transpalasi inti, yaitu penggabungan sel somatik. Sel somatik itu sel tubuh dengan gamet, contohnya domba doli. Terus ada kawin suntik, inseminasi buatan, sama IVF, in vitro fertilization, ini bayi tabung. Terus ada DNA rekombinan atau plasmid, yaitu penyisipan gen antar makhluk hidup. Contohnya itu ada hormon insulin sama interferon. Bahannya itu plasmid sama enzim. Terus ada hibridoma, yaitu penggabungan 2 sel somatik yang berasal dari 2 jaringan yang berbeda. Contohnya itu ada antibodi monoklonal, bahannya dia memakai sel kanker sama limfosit. Nah, ini yang tadi, hormon insulin. Jadi dia pakai plasmid sama DNA, terus habis itu dia itu dipotong sedikit plasmidnya, terus sama yang ini, dia itu diambil gen pengkode insulin. Terus habis itu digabung menjadi DNA rekombinan. Terus habis itu ditransformasi ke dalam tubuh bakteri, terus kultur bakteri menjadi ekstrak insulin. Untuk tumbuhan plasmid TI itu bakterinya Agrobacterium tumultuaceans. Terus ada hibridoma, tadi itu dia dari sel penghasil antibodi, diambil dari tikus sama sel kanker. Jadi ambil satu-satu terus difusi, digabungin jadi sel hibrid. Terus habis itu dikultur menjadi ekstrak antibodi. Terus yang ini ada penerapan biotek, ada di bidang pertanian, tanaman anti hama, itu ada Bacillus thuringiensis sama tanaman antivirus, Agrobacterium tumefaciens. Terus ada di bidang kesehatan, tadi hormon insulin, interferon,
Itu. Terus habis itu ada antibodi monoklonal yang tadi sama hormon hematrof. Terus ada vaksin. Vaksin itu virus dilemahkan. Terus sama antibiotik. Terus di bidang lingkungan, tadi ada ya soal bidang lingkungan, itu ada 3. Bioremediasi limbah, itu minyak, dibantu oleh Pseudomonas. Terus ada ini, mengumpulkan tumpahan minyak, dibantu oleh ini. Dan gimana sebetulnya Xanthomonas campestris. Terus yang terakhir ada plastik biodegradable, dibantu oleh Alkaligens. Terus yang terakhir ada bidang pertambangan. Ada 2, yaitu permurnian biji logam, dibantu sama Thiobacillus oxidans, sama biogas, dibantu oleh metabakterium. Kalau bioteknologi itu biasanya ini, yang keluar ini. Terus dia itu yang ini, terus dia itu biasanya itu yang itu loh, 1, 2, 3, 4. Tuh. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini mau dilanjut dulu atau mau langsung bahas soal? Soal kan boleh. Bahas soal ya? Oke. Mau sourcing. Nggak ada. Ini tadi sourcingnya. Nah deh. Oke, nomor 1. Ada yang bacain dong? Ada yang mau bacain nggak? Aku, Kak. Aku. Oke. Siapa namanya? Perkenalan dulu. Asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Merani Mufikasari dari Probolinggo, Jawa Timur. Dari Nomor 1, SMA? enzim mampu dari MA Umum Puro. Dari madrasah. Oke, lanjut. 1. Enzim mampu memfasilitasi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup sehingga berjalan secara efektif dengan cara ya apa, Kak? Mau dibaca semua tuh kan? Enggak kan? Iya, nggak apa-apa dibaca semuanya. 1. Mengembang energi tambahan pada reaksi sehingga memungkinkan berlangsung reaksi non-spontan. 2. Mengubah konstanta ekuilibrium suatu reaksi sehingga lebih banyak reaktan yang diubah menjadi produk. 3. Meningkatkan suhu dalam campuran yang bereaksi sehingga mempercepat konversi reaktan menjadi produk. 4. Menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat konversi reaktan menjadi produk. Kira-kira jawabannya apa? 3, Kak. 1, 3. Iya. Kalau aku jawabannya 4 aja sih. Soalnya kalau 1, 3 dia menyumbang energi tambahan. Enzim itu nggak menyumbang energi tambahan. Terus kalau 2 kenapa salah? Itu dia mengubah konstanta ekuilibrium. Jadi ini konstantanya tetap, dia nggak mengubah. Terus kenapa yang 3 salah? Karena dia kan tergantung sama suhu. Gitu. Paham nggak?
Kalau 4 memang kan enzim itu menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat reaktan menjadi produk. Gitu. Kalau yang 2 ini dia itu dari konstantanya aja sudah salah, terus ini sehingga lebih banyak reaktan juga salah ya. Satu Jawabannya dibungkus. 4 ya. 4. Aku jawabannya 4. Kalau 4 itu apa? D ya? A, B, C, D. D ya? Ada jawabannya 3 lagi nggak? Nggak ada. Oke, di next ya. Nomor 2, pernyataan berikut yang paling sesuai dengan enzim adalah 1. Molekul protein. 2. Dapat berperan sebagai reaktan. 3. Katalis organik. 4. Tidak dipengaruhi oleh pH. Kira-kira jawabannya apa? 1, 3. Iya, betul. Betul. Kalau ini kan nomor 1 benar dia. Enzim itu molekul protein. Terus yang kedua, kenapa salah? Dia berperan sebagai reaktan, padahal dia tidak bereaksi. Itu salah. Terus 3, dia katalis organik, dia benar. Terus 4, tidak dipengaruhi pH. Tadi enzim kan dipengaruhi oleh pH. Jadi 4 salah. Ini kalau aku dulu dikasih tipsnya, kalian lihat dulu dari 1. Nih, kalau misalnya 1 salah, otomatis 3 salah. Kalau 1 benar, dilihat nomor 2-nya. Nomor 2-nya benar, dilihat nomor 3-nya. Gitu. Itu dapat gimana, Kak? Kalau 1 salah, nomor 3 juga salah. Ya, soalnya kan gini, dia kan pilihannya kalau 1 nih ya, 1, 2, 3. Itu kan yang A, 1, 2, 3. Terus 1, 3. Kalau 1 salah, pasti 3 salah. Gitu. Jadi 3 nggak usah dilihat lagi. Kalau misalnya 1 udah salah, oh 3 salah. Gitu. Jadi langsung ke nomor 2 atau 4. Tuh caranya. Oke. Kalau CDE apa, Kak? Oh, CDE yang mana? Iya, kalau C apa, D apa, Oh, E itu harus hafalan. Gampangnya itu 1, 2, 3 nih ya. 1, 2, 3. Terus habis itu ganjil. 1, 3 yang B. Opsi B 1, 3. Terus opsi C 2, 4. Genap. Terus opsi D 4 aja. 4 aja. Terus yang terakhir itu 1, 2, 3, 4. Semuanya. Itu harus hafal ya. Soalnya nanti pas waktu UTBK nggak bakalan ada A 1, 2, 3. Nggak bakalan ada gitu langsung A, B, C, D, E. Jadi kalian harus hafal. Oke, next ya. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara pH terhadap kerja enzim petialin. Manakah pernyataan berikut yang berhubungan dengan kerja enzim petialin? Tadi enzim petialin bekerja pada pH netral. pH netral itu antara 6 sampai 8. Nah, yang pertama, enzim petialin bekerja optimal pada pH 6. Sebenarnya enzim petialin kan kalau dilihat dari grafik ini ya, itu dia bekerja optimal itu pada pH 6,5 atau 7. Lihat dari sini. Kalau di titik puncak ini dia itu pasti pH optimal. Dia bekerja pada pH optimal, titik puncak. Jadi ini yang nggak benar ya. Terus nomor 2, pH mempengaruhi pembentukan kompleks enzim substrat. Ini kemarin tuh ada revisi. Jadi yang 2 itu diturun ke 3 ke 2. Jadi nomor 2 ini benar. Dia mempengaruhi pembentukan kompleks enzim substrat. Terus nomor 3, semakin tinggi pH substrat, semakin cepat reaksi kimianya. Kalau semakin tinggi pH substrat, nggak selalu dia semakin cepat reaksi kimianya. Karena kan enzim ini bekerja pada suhu yang optimal, sesuai sama yang tadi pH netral, pH basah. Jadi kalau misalnya pH netral, kalau dia tambah, dia bakalan turun. Reaksi kimianya bakal turun. Jadi semakin cepat reaksi itu ya dari pH sesuai tergantung pH-nya dia. Jadi nomor 3 salah ya.
Nomor 4. Pemecahan kompleks karbohidrat optimum pada pH cenderung basa. Ini udah jelas salah karena enzim petialin itu netral. Berarti jawabannya sebenarnya ini 1-3. Cuma ini kan tadi kan 1-2 ya. Ini nggak apa-apa. 1-2. Soalnya yang 2 ini turun ke 3. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya? Aman. Aman ya. Nomor 4. Lanjut. Pertanyaan berikut yang menggambarkan hubungan antara fotosintesis sama respirasi adalah 1. Respirasi adalah proses anabolisme dan fotosintesis adalah katabolisme. Benar atau salah? Benar. Salah. Ya, salah. Betul, salah. Terus yang kedua, fotosintesis menyimpan energi dalam bentuk molekul organik kompleks. Benar atau salah? Benar. Ya. Nomor 3, fotosintesis terjadi. Oh, ini kan udah 2, udah ketahuan. Benar, berarti langsung 4. Udah nggak usah dicari 3, 4. Buang-buang waktu soalnya. Berarti kalau 3 berarti walaupun benar berarti nggak ada jawabannya. Maksudnya 1-3 itu nggak. Iya, kan gini. Kan tadi kan dicari nomor 1 nih. 1 salah, otomatis 3 salah. Dicari nomor 2, 2 benar. Oh, langsung 2, 4. Jadi kalau misalnya 2 salah, berarti 4 gitu. Jadi nggak usah buang-buang dicek satu-satu, nggak usah. Soalnya buang-buang waktu. Soalnya kan dulu itu aku TBK, itu setiap satu soal, dia tuh dikasih waktu 1 menit kalau nggak salah. Atau 30 detik ya. Jadi itu cepat. Itu online, Kak? Enggak. Dulu offline, tapi pakai masker sama harus dites dulu. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Oke, nomor 5. Nomor 5. Produk pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak yang selanjutnya akan memasuki tahap siklus Krebs dalam proses respirasi adalah nomor 1, glukosa. Benar atau salah? Ya, nomor 1, benar atau salah? Ini 4 doang, Kak. Ya, benar. 4 doang. Betul. Acetyl-CoA ya. Next, nomor 6. Perhatikan diagram katabolisme. Kan, masukkan diagram yang ini. Berdasarkan diagram di atas, proses yang melibatkan energi dalam bentuk ATP adalah ini bukan deng, glikolisis ya. Ini yang ditanya mana ini? Proses yang melibatkan energi dalam bentuk ATP. Yang tadi glikolisis yang melibatkan energi ada di gula J5. Dari sini sih sebenarnya dari amilum sampai ke asam pirufat dia selalu melibatkan energi. Jadi jawabannya 1 dan 2. Ya. Ada jawaban lain nggak? Nggak ada. Sepakat semua 1 dan 2? Iya, Kak, di glikolisis doang, Kak. Ya. Oke, next ya. Nomor 7. Respirasi anaerob terjadi di sel 1 bakteri. Benar atau salah? Respirasi anaerob ini tadi kan apa? Fermentasi ya? Fermentasi. Iya, fermentasi. Berarti bakteri sama ragi. 1 dan 3. Ini sel ya? Nomor 2 juga bisa, Kak. Nomor 2 yang mana? Ini ya? Enggak tahu deh. Respirasi anaerob dia itu ya. Bentar. Nanti saya koreksi lagi. Ragi ya, Pak? Oh iya, kalau aku sih jawabannya bakteri sama ragi. Atau ada yang 4? Ada nggak? Atau 4 aja? 1, 2, 3 bisa kan, Kak? 1, 2, 3. Ototrolik ini apa? Apa fermentasi asam laktat? Iya. Iya, kalau misalkan lagi olahraga gitu. Bener gak sih?
Oke, nanti dicari dulu ya. Di-skip dulu nanti. Soalnya aku jawabannya bakteri sama ragi. Jadi nanti aku search lagi jawabannya. Oke, next nomor 8. Ciri-ciri metabolik fermentatif. 1. Akseptor elektron senyawa organik, benar atau enggak? Fermentasi ya ini. Pakai senyawa anorganik enggak? Metabolik fermentatif itu apa, Kak? Dia fermentasi. Oh, metabolisme kayak buat fermentasi. Iya, betul. Dia nggak pakai senyawa anorganik ya. Jadi dia salah. Nomor 2, oksidasi tidak sempurna. Benar. Benar. Nomor 3, prosesnya terjadi mitokondria. Benar atau enggak? Fermentasi. Salah. Harusnya ada di mana coba? Sitoplasma. Ya, benar. Sitoplasma. Kalau mitokondria di respirasi aerob. Nomor 4, salah atau benar? Benar. Berarti jawabannya 2 dan 4. Yang C ya. Terus nomor 9. Pernyataan mengenai fermentasi berikut benar kecuali. Oh, ini juga ada itu kok nggak salah ya. Ada apa namanya? Revisi. Nomor 1, fermentasi dapat berupa asam laktat, alkohol, dan asam cuka. Benar atau salah? Benar. Benar. 2, fermentasi tidak dapat terjadi pada otot atlet yang sedang berlomba. Salah. Salah. Nomor 3, fermentasi terjadi karena sumber oksigen yang sangat sedikit. Betul. Ini sebenarnya revisinya itu fermentasi terjadi dengan oksigen sedikit kalau nggak salah. Kemarin itu revisinya apa ya? Kemarin direvisi. Iya, kayak gitu, Kak. Iya, nomor 3 jadi salah. Jadi jawabannya tadi kan nomor 2 benar ya? Jadi langsung 2, 4 ya. Jawabannya yang C. Nomor 10, fermentasi alkohol menghasilkan energi yang sama dengan fermentasi asam laktat. Benar atau salah? Betul. Ya. Terus, sebab fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol sama-sama menghasilkan CO2. Benar atau salah? Salah kayaknya. Ya, betul. Jadi, fermentasi alkohol itu kan C6H12O6. Hasilnya dia jadi 2C2H5OH, terus 2CO2, 2H2O, sama 2 ATP. Kalau fermentasi asam laktat, dia dari C6H12O6 menjadi 2 asam pirufat, 2 asam laktat, sama 2 ATP. Jadi yang benar itu kan sama-sama menghasilkan energi yang sama dalam bentuk ATP, sama-sama 2 ATP. Terus ini sama-sama menghasilkan CO2, salah ya, yang menghasilkan CO2 itu cuma fermentasi alkohol. Jadi benar, salah. Jawabannya apa? Benar, salah? B. C. Kalau yang A coba apa? Benar-benar menimbulkan sifat akibat. Iya. Kalau yang B? Benar-benar tidak berhubungan. Yang C? Benar, salah. Benar, salah. Yang D? Salah, benar. Yang E? Salah-salah ya? Terus next, nomor 11. Produk reaksi terang yang digunakan untuk menggerakkan reaksi gelap fotosintesis adalah nomor 1 ATP, benar atau salah? Betul. Benar. Ya. Nomor 2 CO2, benar atau salah? Salah. Nomor 3 NADPH. Betul. Nah, 1, 3, benar ya. Jawabannya apa 1, 3? B. Next, nomor 12.
Pemecahan molekul air pada fosforilasi non-siklik menghasilkan oksigen dan hidrogen yang kemudian diikat oleh molekul aseptor. Senyawa yang berfungsi sebagai aseptor hidrogen adalah NAD, benar atau salah? Salah ya. Terus flavin adenin, FAD, salah juga. PP salah juga. Jadi yang benar NADP. Jangan lupa ini P-nya. NADP ya. Nomor 13. Berikut adalah sebentar ya. Cek. Oke, next ke nomor 13 ya. Maaf tadi keganggu sama Ade. Nomor 13. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai sintesis glukosa kecuali A. Terjadi pada reaksi gelap di stroma. Betul. Loh, ini pilihan. Iya, maksudnya itu yang betul kan, yang kecuali kan? Iya betul. Yang B. Terjadi pada reaksi terang di tilakoid. Benar atau enggak? Benar. Salah. Sintesis glukosa cuma di reaksi gelap. Jadi kecualinya cuma B. Terjadi pada reaksi terang di tilakoid. Nomor 14. Peristiwa yang terjadi pada fotosintesis tumbuhan C3 di malam hari adalah ini yang tadi loh. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya yang B. Tadi kan C3 di malam hari, dia kan terjadi reaksi terang di siang hari sama reaksi gelapnya di malam hari. Jadi yang B, reaksi terang berhenti, sedangkan reaksi gelap berlangsung beberapa saat sampai ATP dan NADPH habis. Paham nggak? Atau ada yang ditanyakan nomor 14 ini? Nggak ada ya, lanjut. Lanjut nggak? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Nomor 15. Produk biotek konvensional dengan menggunakan mikroorganisme diperoleh melalui proses 1. DNA rekombinan. Benar atau salah? Salah. Iya. Nomor 2. Benar atau salah? Salah. Nomor 4. Itu benar. Ya, betul. Fermentasi aja. PST ini masuk ke mana? Bioteknologi modern ya? Modern. Nomor 16. Bioteknologi konvensional yang memberikan manfaat pada kesehatan lingkungan dapat dijelaskan pada contoh berikut. Apa ini tadi? Nomor 1, bioremediasi. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Nomor 1. Nomor 2, biosurfaktan. Salah Benar, ya? Benar. Salah. Nomor 3, biodegradasi. Benar. Berarti jawabannya 1, 3. Next, nomor 17. Berikut adalah teknologi penghantaran obat, drug delivery secara bioteknologi. 1. Insersi sel punca. Benar atau salah? Salah ya. Ini teknologi penghantaran obat, dia itu teknologinya itu liposom sama sitosan. Jadi jawabannya 2 sama 4. Ini kemarin aku search lagi, ternyata bukan materi UTBK. Jadi kayaknya UTBK nggak sesusah ini.
Mungkin ini kayak UTUL atau SIMAK UI. Yang ini, teknologi penghantaran obat. Susah ya, Kak? UTUL sama SIMAK lumayan sih. Lumayan susah. Lumayan. Hard. Nomor 18. Manakah hasil berikut yang diperoleh para ilmuwan dari Human Genome Project? Nomor 1, benar atau salah? Jadi di sini nggak tahu ya. Aku jelasin tujuan Human Genome Project. Yang satu itu menentukan urutan lengkap dari 3 miliar subunit DNA. Terus yang kedua, dia itu mengidentifikasi seluruh gen manusia. Terus selanjutnya ada mempelajari dampak sosial, etis, politik yang timbul dari pemetaan. Terus tujuan yang terakhir itu mempelajari resiko genetik. Jadi jawabannya yang 3. Ya, benar. Nomor 2 nggak mungkin ya, soalnya kan dia seluruh gen manusia, bukan penyebab kanker doang. Mungkin next, nomor 19. Peran rekayasa genetika lebih ditunjukkan pada peningkatan kuantitas produk, misalnya kedelai, jagung, kanola, dan kapas. Sebagian anggota masyarakat menolak kehadiran produk hasil rekayasa genetika. Karena apa? Berarti ini dampak negatif ya? Yang E ya, Kak. Ya, betul. Karena dia itu kan menimbulkan dampak buruk dari penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis ya. Bakteri itu tuh biasanya itu buat memberantas hama. Jadi kalau misalnya diperbanyak kedelai, jagung, kanola, sama kapas ini jadi berdampak sama kesehatan. Gitu. Next, nomor 20, perbedaan antara animal cloning sama fertilisasi secara in vitro bayi tabung. Kira-kira apa jawabannya? Ayo, kira-kira apa jawabannya? 1, 2, 3 ya, Kak? Salah. 1, 3. 1, 3. Karena animal cloning itu dilakukan dengan cara memasukkan sel tubuh ya, sel tubuh hewan A ke sel telur. Terus habis itu nanti itu sel tubuhnya itu akan berkembang di dalam sel telur, nanti itu dimasukkan ke dalam rahimnya. Terus individu yang dihasilkan itu dia identik. Terus kalau yang ini bayi tabung, itu kan sel sperma diambil sama sel telur. Terus difertilisasi di dalam tabung di luar. Nanti kalau udah menjadi embrio, nanti terus dimasukkan ke dalam rahim. Individu yang dihasilkan apa? Gabungan. Jadi jawabannya yang apa? B, 1 dan 3 ya. Next, nomor 21. Sel punca dapat dimanfaatkan dalam dunia kedokteran, antara lain pengobatan, 1, jantung koroner. Benar atau enggak? Sel punca apaan, Kak? Sel punca itu apa ya? Aku juga baru tahu sih ini sel punca, soalnya dulu nggak ada materi ini. Nah ya, coba di-search. Oke, Kak. Nah nih, sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda dalam tubuh. Berarti dia sel-sel yang belum berdiferensiasi. Pengobatan apa ini? 1, 2, 3 ya, kalau nggak salah. Iya, Kak. Jadi dia itu dimanfaatkan untuk pengobatan jantung, stroke, kanker, diabetes, luka bakar, terus Alzheimer, sama Parkinson. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3.
Yang A ya. Next, nomor 22. Bioteknologi di bidang pertanian dapat menghasilkan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama dan penyakit. Benar atau salah? Benar. Sebab tanaman transgenik dapat dihasilkan dengan menyisipkan gen laktoferin sehingga tanaman tahan terhadap hama dan penyakit. Benar atau salah? Salah ya, Kak? Benar ya? Sudah nonton tadi. Benar. Berarti kan ini kan benar-benar. Sebab akibat atau enggak? Sebab akibat ya. Atau ada jawaban lain? Kalau aku jawabannya A sih. Ada jawaban lain enggak? Iya Kak, ini yang A Kak. Ada yang punya jawaban lain? Gak ada ya. Setuju semua yang A. Next, terakhir, nomor 23. Manakah dari produk berikut yang seluruhnya menggunakan ragi dalam proses pembuatannya? Cider. Cider pakai ragi atau enggak? Enggak. Enggak, yang C Kak. Cider pakai ragi ya? Enggak tahu. Cider pakai ragi. Cider itu dia minuman alkohol. Dia pakai fermentasi. Yang E Kak. Oh iya, betul yang E. Jadi ini cider pakai ragi. Yogurt pakai ragi atau enggak? Bakteri. Iya, pakai bakteri. Berarti enggak pakai ragi ya. Kalau tape pakai ragi atau enggak? Pakai. Kalau tahu? Enggak. Tahu dia enggak pakai fermentasi ya. Tempe dia pakai ragi atau bakteri? Pakai ragi. Pakai jamur dia tempe. Oh ya, jamur. Pakai jamur. Tapi yang tadi ya pakai ragi. Terus ini tadi yogurt salah ya. Wine. Wine pakai ragi atau enggak? Pakai. Ya, pakai. Ini oncom. Jamur. Betul. Dia bukan jamur sih, lebih tepatnya ke malt. Dia sama tapi beda itunya. Apa sih? Alam. Dia pakai malt. Sama-sama jamur. Berarti jawabannya yang E ya? Iya, Kak. Oke. Selesai ya. Ini mau di next ke manusia atau enggak nih? Next Kak, lanjut. Lanjut ya. Masih semangat nggak? Masih. Semangat Kak. Semangat siang-siang. Hamin berapa ini? 28 ya? 29 ya? 9. Oh, 29. Ayo hitungin. Wow, dihitungin. Keren. Dulu aku juga gitu kok dihitungin. Udah daftar belum ya? Besok ya daftarnya ya? Iya Kak. Besok, Kak. Semangat. Ini yang tubuh manusia banyak ya. Semoga cukup waktunya. Oke, ini dari sistem pencernaan. Yaitu pengertiannya proses pemecahan bahan makanan menjadi sari-sari makanan agar bisa diserap. Jadi di sistem pencernaan kita bicara zat gizi ya. Zat gizi itu ada apa? Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, sama air. Pencernaan ada memasukkan, mengunyah, menelan, memecah, menyerap, sama defekasi. Alurnya dari mulut ke kerongkongan. Di kerongkongan ada gerak peristaltik. Dari kerongkongan ke lambung. Dari lambung ke usus halus, terus ke usus besar, terus ke rektum, terus ke anus. Next nih, dari mulut. Mulut itu ada mekanik sama kimiawi. Mekaniknya dia itu gigi sama lidah. Memotongnya tadi. Macam-macam gigi, nggak bakalan keluar sih. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, sama geraham belakang. Ini ada gigi dewasa, jumlahnya 32. Kalau gigi susu, jumlahnya 20.
Kalau proses kimiawinya dari amilum ke maltosa menggunakan apa? Enzim petialin. Terus ada kelenjar ludah, yaitu ada 6 glandula parotis, ada sublingualis sama sublimandibularis. Terus habis mulut ke kerongkongan. Dari kerongkongan ada gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong-dorong makanan untuk menuju lambung. Terus dari lambung itu ada kelenjar endokrin sama kelenjar eksokrin. Terus ini ada struktur lambung, ini finger eksofageal, ada kardiak, fundus ininya, pylorus sama sfinger pylorus. Dia terjadi mekanik sama kimiawi. Mekaniknya di otot dinding lambung. Apa meremas-remas ya, kalau nggak salah ya? Iya atau enggak? Iya, Kak. Ya, betul kan. Kimiawi itu ada enzim pepsinogen, ada renin. Dulu aku hafalnya itu kalau lapar pasti fatal. La itu lambung. Lapar, par. Pepsin ada renin, pepsin sama renin. Lapar. Sama tambahan ini harus hafal sendiri HCl. Jadi kalau pepsin dari protein menjadi pepton. Kalau renin, karsinogen menjadi kasein. Ini dari susu ya. HCl fungsinya apa? Buat desinfektan, terus mengaktifkan pepsinogen, terus sama merangsang sekresi. Terus ada khusus halus. Khusus halus itu ada 3 macam, duodenum, jejunum, sama ileum. Terus ada enzimnya dia, DEE. Di sakarida, terus eripsinogen, sama enteroksinase. Di sakaridanya itu ada maltase, ada laktase, sama sukrosa. Ini nanti aku share aja ya. Terus aku juga punya itu sih PDF apa sih dulu itu. Jadi kalau aku kan dulu kan dari itu Lembinjar Gajah Duduk. Tapi kalau misalnya aku share, aku takut kena hak cipta. Jadi gimana? Mau di-share aja atau gimana? Kalau di-share, jangan di-share ke teman yang lain. Boleh, Kak. Boleh. Nanti aku fotoin yang biologi aja ya. Siap, Kak. Iya, Kak. Oke, Kak. Ya, sama-sama. Terus ini tadi di duodenum, usus 12 jari, itu ada tadi amilum, protein, lemak. Fatal ya. Protein, amilum, lemak, PTAL. Fatal. Amilum menjadi glukosa, amilase, protein, pakai enzim tripsin. Protein menjadi peptida. Terus dari lemak ke emulsi lemak menjadi asam lemak atau gliserol, pakai enzim lipase. Atau tripsin, TA, amilase sama lipase. Terus ada jejenum. Dia ada enzim maltase, erepsim, sama ini lipase. Maltase itu maltosa berubah jadi 2 glukosa. Terus yang enzim erepsin itu dari pepton mengubah jadi asam amino. Di sini dari lemak, emulsi lemak ke asam lemak atau gliserol. Terus terakhir ada ileum. Itu ada glukosa, asam amino, mineral, air, vitamin B, C. Ini sumbernya ya, membutuhkan ini semua, terus dia masuk ke jonjot usus halus. Di situ dia itu ke hati, terus ke jantung, ke seluruh tubuh. Next ada usus besar. Usus besar itu terjadi penyerapan air sama pembusukan sisa-sisa makanan.
Terus dari usus besar ke rektum. Rektum itu penyimpanan, feses. Habis itu ke anus. Ini sama tadi sistem pencernaan. Nah, nih ada pencernaan hewan. Ruminasia ini pasti keluar. Dia ada macam-macam lambungnya. Itu ada rumen, reticulum, omasum, abomasum. Turoa sama mesakimasam. Rumen itu besar, reticulum salah. Ini gimana ya? Ntar aku lupa. Nanti aku tanyain lagi. Terus ada aves. Aves itu pakai ventriculus sama proventriculus. Terus ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi melibatkan apa, yo? Ginjal, terus habis itu kulit, paru-paru, sama hati. Kalau ginjal mengeluarkan urin. Kalau kulit keringat. Paru-paru mengeluarkan CO2 sama H2O. Kalau hati mengeluarkan urea sama racun. Ini nggak bakalan keluar sih kalau kataku. Ginjal. Dia itu menyaring sel darah merah sama membentuk urin. Ada korteks, medula, ureter, vesicula, sama uretra. Ini apa ya? Nah, nih ginjal. Prosesnya ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, sama urin. Filtrasi terjadi di mana? Ayo. Ada yang tahu nggak? Glomerulus. Ya, betul. Glomerulus. Menghasilkan urin 1 ya. Terus next, habis itu ke reabsorpsi. Terjadi di TKP, tubulus contractus proximal. Hasilnya urin 2. Terus itu ada augmentasi, terjadi di tubulus cortexus distal. Jadi urin. Terus ada kulit. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, sama subkutan. Epidermis isinya ada stratum corneum atau kulit ari, terus habis itu ada stratum lucidum, stratum granulosa, sama stratum hematifum. Dermis ada akar rambut, terus ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat, sama kelenjar saraf. Subkutan ada ada jaringan adiposa. Nih, respon berkeringat. Ini biasanya keluar nih dari kondisi panas, terus masuk ke dalam tubuh, terus ke pembuluh darah, ke kelenjar minyak sama kelenjar keringat. Habis itu suhunya turun. Ini harus hafal, karena nanti biasanya keluar. Terus ini ada hati. Nah, hati. Ini apa ya? Aku belum baca yang ini sih karena baru tahu tadi pagi. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Oke, Kak. Tapi biasanya ini nggak keluar kok. Ini paling nih, yang keluar yang ini doang nih. Ini harus hafal. Ini kan glomerulus. Ini tuh, lupa aku. Glomerulus. Oh, ini ada itunya nih. Ada rankingnya. Filinguar, ada Parno, Audistrum. Filtrasi, ada di glomerulus. Hasilnya urin primer. Terus ada Parno, itu apa? Reabsorpsi, terjadi di proksimal. Terus ada augmentasi, terjadi di distal. Gitu.
Ini nih, harus hafal yang ini sih bagannya. Biasanya keluar yang itu. Terus ada sistem sirkulasi. Itu ada darah, alat, pokoknya ini tentang darah semua lah. Darah, peredaran getah bening. Darah itu dibagi menjadi 2, plasma darah sama sel darah. Plasma darah terdiri atas air, ion, protein, sama nutrisi, hormon, sistem metabolisme. Sel darah itu ada eritrosit, leukosit, sama trombosit. Eritrosit itu sel darah merah, leukosit itu sel darah putih, sama trombosit itu keping darah. Golongan darah ada A, AB, sama O. Ini hafal ya antigennya. Harus hafal ini. Soalnya kan biasanya nanti di persilangan biasanya kan ada nyilangin itu darah-darah. Itu biasanya keluar biasanya. Golongan darah. Terus ini sel darah. Ini apa ya? Leukosit. Ada terdiri granulosit sama agranulosit. Itu ada basofil. Ini band sama LM. Band LM. Hafalannya ini yang merah-merahnya. Basofil itu buat respon alergi. Eosofil buat infeksi parasit. Neutrofil buat fagosit. Granulosit itu ada limfosit sama monosit. Itu dia limfosit ada 2 buat kekebalan hormonal sama seluler. Monosit itu makrofag sama fagosit. Sifatnya dia diapedesis, kemampuan untuk keluar dari pembuluh, terus bergerak seperti amoeba, dia bergerak menuju rangsang kimia sama memakan benda padat. Terus ini mekanisme luka, biasanya keluar juga nih, luka. Habis luka terus habis trombosit ke trombokinase. Terus protombin, terus nanti dibantu sama vitamin K. Vitamin K dari terus ini protombin, trombin ke fibrinogen, terus ke fibrin. Nah, peredaran darah ada jantung, ada seka, seki, beka-beki ya. Ruangnya ada 2 atrium atau 2 serambi, serambi kanan, serambi kiri, terus bilik kanan, bilik kiri, terus katupnya tuh ada tricuspidalis, bicuspidalis, sama semilunar. Ini apa ya yang keluar ya? Yang darah ini jarang keluar deh, cuma ini doang. Mekanisme pembukaan darah. Itu ya ini, transportasi. Oh ini enggak ini. Udah selesai. Terus ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Halo? Iya, Kak. kayaknya. Aman saya, Kak. Ya, oke. Atau ada yang mau tanya-tanya tentang UTBK? Kalau UTBK ya, banyak-banyakin doa aja. Banyak-banyakin doa, banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin berbuat baik sama ortu. Mantap. Soalnya benar ya, mau sekeras apapun belajar kalau masih durhaka sama ortu, nggak bakalan ditolongin sama Allah. Soalnya nanti di lapangan itu pasti bakalan beda banget, apa namanya, suasananya. Ini kadang kan tegang. Tegang udah kita dilakuin. Itu ke UTBK berarti sistem online, nah itu dikasih waktu per mapel ya, Kak? Iya, dulu itu dikasihkan, ini kan mapel. Dulu aku sih nggak ada TKA ya, aku ada TPS doang. Jadi itu misalnya kuantitatif, dikasih waktu berapa menit. Nah, nanti satu soal tuh biasanya cuma 5 menit, cuma 3 menit gitu. Jadi harus cepet-cepetan.
Jadinya misalkan 20 soal dari kuantitatif, berarti misalkan 30 menit. Berarti kalau selesai dari situ bisa langsung simpan ya, Kak? Atau Iya. lanjut ke lain? Nggak Eh, kayak satu soal dikasih waktu 1 menit kalau lebih, berarti langsung lanjut ke soal, nggak kayak gitu kan, Kak? langsung ke tes berikutnya. Per soal atau per mapel? Per soal, jadi mapel dulu kan. Mapel nanti soal itu ada lagi diwaktuin. Heeh. Nanti kalau misalnya kamu udah selesai, itu nggak bisa balik lagi ke sana. Oh, jadi per soal ada waktunya juga, Kak? Jadi kalau aku dulu itu apa ya? Jadi soal terakhir nih misalnya 29 soal. Jadi yang soal yang ke-29 ini nggak aku isi dulu. Jadi biar bisa ke previous ke sebelumnya. Kalau mau dicek. Jadi yang soal terakhir jangan diisi dulu kalau mau dicek. Gitu. Nanti soalnya kalau misalnya udah nih ya, soal terakhir, nanti dia itu next sendiri. Gitu. Heeh. Kasih, Kak. Banyak-banyakin doa deh. Oke, langsung ditutup aja nih ya. Belum di SS ya? Gimana nih, partisipannya tinggal 21. Apa ya, SS? Ada yang mau on cam nggak? Aku nggak bisa on cam soalnya. Saya Langsung juga SS keadaannya aja. kurang mungkin kan. Oh iya, sama. Aku langsung SS aja ya. Oke, Oke, Kak. terima kasih yang ngikutin sampai akhir. Semoga dipermudahkan UTBK-nya, nggak ada halangan, lancar. Terus lulus semua ya. Amin. Bisa kok. Amin. Oke. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh ya, kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa kok. WA aku aja. Oke? Oke, Kak.